Saya ditelepon sama temennya, dia bilang katanya ada bom. 5 Desember 2002 silam, pengeboman terjadi di Makassar. Tepatnya di restoran McDonald's, Mall Ratu Indah, sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Ledakan berasal dari bom rakitan yang dibungkus wadah plat baja meledak saat puluhan pengunjung memadati tempat tersebut untuk buka puasa dan makan malam. Ledakan tersebut menewaskan 3 orang dan 11 orang luka-luka. Kangen saya jadinya. 22 tahun yang lalu, Pak. Nama saya Tina, ibu dari korban Krisnawati, bom McD Ratu Indah tahun 2002. Kejadiannya waktu itu malam takbiran, pas malam takbir. Anak saya masih di rumah ya. Terus dia diajak sama temennya untuk makan buka puasa di McD. Nggak lama begitu kita jual lagi sibuk-sibuk di rumah itu karena malam takbiran. Ya biasanya saya kalau ingat begitu nangis. Waktu itu kedengeran bom, karena kan rumah dari McD itu nggak jauh. Terus saya ditelepon sama temennya, dia bilang katanya ada bom. Terus saya nggak percaya tadinya. Saya cari ke sana dia, sama itu anak saya. Nyari saya, nanya-nanya di mana korbannya ini gitu. Terus katanya ada yang dibilang di Plamonia, ada yang dibilang di Bayangkara. Jadi saya ke Bayangkara cari. Ternyata di sana nggak ada anak saya, Krisnawati. Yang ada itu pelaku bom. Masih ada napasnya dikit-dikit. Darah udah banyak sekali, disedot darah itu karena saya masih lihat tuh tabung darah banyak sekali, kental. Terus dia banyak ininya banyak serpihan, kepalanya, tangannya, kakinya juga patah, hidung juga patah. Sama pelamonnya saya ke rumah sakit Labang Baji saat itu. Ya kabar ibu bilang ada adik, ada korban di Labang Baji. Jadi ibu menuju ke Labang Baji juga. Kita mencari sama-sama, kita temukan adik di sana. Saat itu adik sudah kita sudah kenal karena wajahnya penuh darah. Yang kita kenal adalah cincinnya yang ada di jarinya yang kita kenal saat itu. Kejadiannya waktu saya jemput dia di rumah sakit itu, saya kan tidak sadarkan diri. Terus hari-harinya itu saya ketakutan terus, saya tidak bisa, saya takut ke mall, saya takut ke tempat-tempat perbelanjaan itu takut. Terus yang waktu kejadian juga itu Mbak, yang waktu mau kejadian itu dia sempat minta uang sama kakaknya. Terus dia bilang dia minta uang dikasih 150 kan, waktu berapa tahun lalu itu 150 banyak ya, 150 banyak. Dia katanya mau waktu dia pamit dari rumah juga emangnya dia bilang dia mau ke salon gitu, mau ke salon dulu mami, mau ke salon Johnny Andrean di lokasi situ, di McD di situ. Dari situ saya langsung mau makan gitu. Jadi dia bilang nanti saya dikasih uang 150.000 untuk ini, untuk gunting rambut, untuk make up kayak gitu. Terus dia bilang nanti pokoknya sabar ya mak, nanti pokoknya uangnya kakakku saya ganti lebih banyak lagi yang dari dia minta gitu. Ya pas waktu kejadian itu anak saya dikena bom. Saya lagi masak, lagi mau baca-baca orang Makassar itu kalau malam takbiran itu
pasti baca-baca doa untuk keselamatan, untuk orang meninggal, katanya orang yang tua-tua ya udah meninggal gitu. Terus tiba-tiba saya dapat telepon. Saya tiba-tiba dapat telepon dari temennya anak saya itu yang manggil dia ke McDonald. Terus udah gitu saya manggil anak saya keluar. Saya keluar, anak saya kasih nyala motornya, kasih bunyi motornya, langsung saya ke McD cari anak saya katanya yang meninggal. Jadi waktu saya itu di rumah sakit, jenazah anak saya maunya sih diotopsi lagi katanya sama dokter, tapi saya enggak mau karena itu anak saya emang jelas-jelas dikena bom di McD. Ya, buat mereka-mereka yang enggak percaya bahwa itu bom katanya rekayasa, itu sebenarnya bukan rekayasa, itu nyata. Karena saya itu lihat langsung karena kejadian anak saya. Jadi kalau ada yang bilang itu rekayasa itu enggak benar. Mungkin kalau orang yang tidak mengalami seperti saya, mungkin iya dia bilang rekayasa. Tapi sebenarnya itu bukan rekayasa, karena sendiri saya ini yang mengalami anak saya kena bom. Ada ini ya sih, perhatiannya emang besar sekali. Pengennya saya itu terus dari BNPT lah ya, dari pemerintah begitu bilang ada undangan, ada perhatian ke keluarga ini ya, keluarga bom McD. Di Hari Korban Internasional ini saya ingin memberikan pesan kepada penyintas lainnya untuk terus semangat menghadapi kehidupan ke depan. Kita sama-sama bangkit, sabar, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang waktu itu, waktu baru-baru itu kalau saya kangen sama dia pasti saya jarak ke kuburannya. Fotonya juga saya pandangin kan, saya liatin karena itu hari masih ada. Kangen saya jadinya. 22 tahun yang lalu, Pak. Cilo mami datang nak, sehat-sehat ke sana nanti bahagia nanti. Di sini.